Halo teman-teman, balik lagi nih di Iseng-Iseng Podcast bareng gue Lupis, Lutfi, dan Hafiz. Nah teman-teman, di episode sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang Big Data nih. Tapi di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang baru, ya nggak sih Pis? Nah betul banget tuh Mas, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang film yang rilisnya udah lama katanya. Tapi menarik sih kalau kita bahas lagi nih Mas. Setuju banget gue sama Lupis, tapi besok-besok nggak tahu nih setuju apa enggak. Biasanya lu ngaco soalnya. Nah, kita akan ngebahas tentang film In Time nih teman-teman. Tapi kali ini kita ngebahasnya nggak cuma berdua doang Mas. Kali ini kita bakal ditemenin nih sama para narasumber Mas, teman-teman gua. Ada Amanda Restu, Priscilla Dwi Anggita, dan Angela Michelle nih Mas. Coba dong kalian bertiga perkenalin diri. Halo semuanya, kenalin nama gue Amanda Restu. Lo semua boleh manggil gue Manda. Halo semuanya, kenalin nama gue Priscilla Dwi Anggita. Kalian bisa panggil gue Kila. Halo, gue Angela Michelle, biasa dipanggil Cici. Halo Manda, Kila, dan Cici nih. Pis, temen lu keren-keren banget sih Pis. Nih untuk Manda, Kila, dan Cici nih, gimana nih kabarnya nih hari ini? Baik dong, luar biasa pastinya. Soalnya kan mau diundang di Iseng-Iseng Podcast. Cocok. Kalau gue, baik. Oh, singkat, padat, dan jelas ya, kayak baik udah menjelaskan semuanya. Baik, semuanya tuh baik pokoknya. Baik pokoknya. Ini untuk Manda gimana nih Manda nih? Kalau gue kabarnya istimewa kayak Cherry Bell. Istimewa. Cherry Bell bukan martabak telur, iya tuh, telur 4. Mau. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan nih, kita tonton dulu kali ya trailer film dari In Time nih, Pis. Dikit aja dulu. Boleh Mas, langsung ke trailernya aja. Cekidot. Allow me to introduce my mother-in-law, Clara, my wife, Michelle, and my daughter, Sylvia. Whoa, where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So is the quota. Just once, I'd like to wake up with more time on my hand than hours in the day. How old are you? 28. I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it? Sure as hell wouldn't waste it. The last time anyone saw him alive, there was over a century on that clock. Well, follow the time. His name is Will Salas. You can't hide 100 years in the ghetto. You know that time will get you killed. Hey, Mom, I'm gonna get out of here. I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe we've had the pleasure of your company before, mister. Salas. Will Salas. I'm sorry to have to break up the party, Mr. West. I just need a word with your friend. This is my destiny. Please take me home. Can't do that. Why? You're keeping me alive. How can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. You close your eyes. I'm gonna make them pay. I'm gonna take them for everything they've got. Come on, help yourselves! Take the time, it's free. You put enough time in the wrong hands, you upset the whole system. Let's hope so. If this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know we're coming to get you. His crime wasn't taking time. He was giving it away. Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih trailer film In Time. Sekarang gue mau nanya dong nih ke kalian bertiga. Kalian tahu dan udah nonton belum film In Time ini? Kalau gue udah dong pastinya. Film ini sendiri menurut gue seru banget. 10 out of 10 pokoknya. Gue setuju banget sama Kila, apalagi di film ini tuh diisi sama aktor-aktor dan aktris-aktris yang keren banget kayak Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, dan yang lain-lain. Ih, jelas dong. Pacar gue mah keren banget. Ganteng lagi. Nah, siapa kan pacar lo? Jangan ngaku-ngaku deh.
Justin Timberlake dong. Di ngarep banget Manda. Udah, nggak usah ngerebutin gua gitu dong. Udah, tenang aja pokoknya. Ini lagi satu ngomong lu Pis. Udah, pokoknya udah jelas gantengan gua, Mas. Kagak ada, udah nggak usah ikutan. Daripada ngomongin ganteng-gantengan nih, mending kita lanjut ngebahas film aja, Pis. Nih, jujur ya, gua tuh udah nonton nih film dan menurut gua setuju banget sama Kila nih. Ini film tuh seru banget. Jadi kayak di setiap scene-nya tuh bisa banget ngebuat gua deg-degan gitu karena ada kejutan yang susah untuk ditebak di depannya. Terus aksi-aksi dari pemeran dan latarnya tuh kayak membuat film jadi seru nggak sih? Iya pastinya dong, gue setuju banget. Tapi nggak cuma itu doang nih Lutfi. Pemilihan latar tempatnya dan alur ceritanya tuh emang benar-benar mendukung untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi di filmnya juga nih. Oke nih, kan Kila udah nih. Sekarang coba dong Cici kasih tahu kita dan teman-teman podcast kita nih, apa sih yang lu rasain pas nonton film ini, Ci? Awalnya pas nonton sih gue bingung gitu, kayak kok ada waktu di tangan kirinya yang selalu berkurang. Tapi pas di pertengahan film gue baru kayak, oh ternyata gini toh, filmnya tuh bisa banget ngebuat gue selalu penasaran sama apa yang bakal terjadi selanjutnya. Ih, setuju banget tuh gue. Mirip banget ya kayak dia yang selalu misterius dan bikin penasaran. Jah, bisa aja lu Man, curhat mulu ya dimasukin. Aduh, udah ya Man nih. Jangan curhat terus nih Man. Kalau lu curhat nanti bisa ya 2 minggu lah nih baru kelar nih podcast Man. Nah bener tuh Man, jangan kalau curhat nanti Api sedih, nanti air mata keluar dari kupingnya tuh. Aduh, di sini dong Mas. Iya deh. Nah daripada curhat nih Man, mending lu ceritain sedikit nih tentang filmnya lebih detail lagi, agar nih teman-teman yang mungkin belum sempat nonton bisa tahu nih gambarannya. Oke, jadi film In Time ini sebelumnya berjudul Now dan Immortal nih. Nah, itu tuh sebuah film tegang fiksi yang ditulis dan disutradarai oleh Andrew Niccol dan dijadwalkan rilis pada tanggal 28 Oktober 2011. Nah, jadi itu di film ini diceritain kalau masa depan ketika gen penuaan dimatikan, orang-orang tuh harus membayar agar mereka bisa tetap hidup. Nah, semua orang berhenti menua pada usia 25 tahun. Mudah banget ya. Terus juga di tangannya mereka tuh terpasang jam yang menunjukkan sisa waktu hidup mereka nih, kayak yang Cici bilang tadi. Nah, untuk mencegah kelebihan penduduk, waktu menjadi mata uang dan alat untuk membeli barang mewah dan keperluan lainnya. Nah, itu di film ini, orang kaya bisa hidup selamanya, sementara yang lainnya mencoba bernegosiasi untuk hidup abadi. Terus juga di film ini tuh diceritain kalau ada seorang pemuda miskin yang dituduh melakukan pembunuhan ketika ia mewarisi keuntungan waktu dari pria kaya yang sudah mati. Ia terpaksa melarikan diri dari kejaran polisi mirip FBI yang korupsi bernama Timekeepers. In Time menceritakan kehidupan manusia yang tak akan lepas dari waktu. Mereka bekerja demi waktu dan terkadang waktu dipertaruhkan. Waktu menjadi nilai ukur mata uang yang bebas diperjualbelikan bahkan dicuri. Waktu ini sangat berharga dan menjadi harta yang sangat bernilai. Karena waktu mereka bisa hidup dan karena waktu pula mereka bisa mati. Detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, dan seterusnya. Begitulah waktu bekerja pada kehidupan dan semua aktivitas manusia tergantung padanya. Secara genetik, kehidupan manusia dirancang berusia tak lebih dari 25 tahun. Masalahnya adalah mereka hanya memiliki 1 tahun untuk hidup setelahnya. Banyaknya waktu yang dimiliki menjadi pembeda antara yang kaya dan yang miskin. Yang miskin dapat mati, sedangkan yang kaya dapat hidup abadi. Will yang diperankan oleh Justin Timberlake menerima takdir itu hidup sebagai keluarga yang miskin. Dia dan ibunya harus bertahan demi tambahan waktu yang kian menipis, berbeda dengan Sylvia yang dilahirkan dari keluarga kaya raya. Kehidupan mewah dan hidup abadi dapat ia raih lantaran deposit waktu yang tidak terkira. Selanjutnya, kehidupan Will Salas ini berubah dikala ia bertemu dengan seseorang yang memberikan waktu hidupnya secara cuma-cuma. Akibatnya ia diburu geng perampok karena memiliki waktu yang berlebih. Sementara itu, Will juga diburu Timekeepers, penjaga atau polisi waktu, akibat tuduhan telah mencuri waktu dan terlibat pembunuhan. Dari situlah petualangan Will ini bermula dan bertemu pertama kalinya dengan Sylvia Weiss yang diperankan oleh Amanda Seyfried. Seiring berjalannya waktu, keduanya terlibat ke arah kriminal memperjuangkan waktu untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat miskin. Nah, orang-orang kaya yang memiliki banyak waktu tuh tinggal di daerah New Greenwich, sedangkan orang-orang miskin yang banyak struggle-nya tinggalnya tuh di ghetto. Nah, orang-orang kayak gue nih Mas ya, cocok banget nih tinggal di New Greenwich Mas.
Ya ilah, bergaya banget tuh, tinggal di New Greenwich. Udah ciledug mah ciledug aja Pis, nggak usah segala New Greenwich. Ngapain lu ngimpi tinggi-tinggi tinggal di New Greenwich lu? Emang apa sih Mas? Masuk aja dah Mas. Kan Soekarno nih Mas. Insinyur Soekarno pernah berkata Mas bahwa bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh sakit. Enggak, bercanda Mas, bukan Ya gitu. ilah. Bukan gitu Mas, sabar. Pernah berkata nih Soekarno nih, bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang Mas. Ya iya, gaya banget lu ngebawa omongan Insinyur Soekarno. Tumben omongan lu bener kayak gini. Biasanya ngangong-ngangong doang lu, ngaco. Udah daripada kita ngobrol nggak jelas nih. Ini kita langsung ke pembahasan itu. Kasian nih narasumber kita diem ini. Nah iya Mas nih, sekarang nih gue mau nanya dong tentang film ini, tapi dari sisi ekonomi sama politiknya Mas. Nah bener tuh Pis. Soalnya ya menurut gue ya, nih film tuh kayak ekonominya tuh ada banget ya kan. Nah menurut kalian bertiga nih, gimana nih sisi ekonomi politik dalam film ini? Oke, kalau menurut gue nih ya, di film ini tuh kelihatan banget konsep ekonomi politiknya. Jadi tuh di film ini menerapkan konsep Marxist political economy yang dimana aktor utama dalam ekonominya tuh kelas sosial. Nah, kelas di sini maksudnya itu hubungan antara orang-orang dalam hal kepemilikan kekayaan produktif atau alat produksi. Nah, kelasnya tuh dibagi menjadi dua, yaitu bourgeois dan proletar. Jadi, kalau masuk ke film In Time ini, emang kelihatan banget ya gimana para orang kaya ini bisa dengan santainya menikmati uang alias waktu mereka. Sementara orang-orang miskin cuma bisa nunggu dan berjuang buat dapetin waktu yang dijadiin uang supaya mereka bisa tetap hidup nih. Setuju banget gue sama Luman. Kelihatan juga sebenarnya kalau di sini tuh kapitalis banget dan kapitalisme dipandang sebagai eksploitasi kelas. Dengan kata lain, eksploitasi ekonomi sangat penting dalam konsep Marxist political economy yang mengandung sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis sendiri memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama dalam posisi kekayaannya, dan yang kedua dalam keamanan sistem sosial yang memungkinkan mengejar akumulasi kekayaan pribadi. Gue mau nambahin nih pendapat dari Kila. Kepentingan yang pertama tuh menyiratkan kepentingan yang kedua, tetapi bisa juga bekerja melawan kepentingan yang kedua. Kepentingan yang pertama adalah murni pribadi, artinya kapitalis tidak membagikannya melainkan bersaing di atasnya. Sedangkan kepentingan kedua adalah umum. Ini mengamankan dasar di mana kapitalis dapat mengartikulasikan kepentingan politik. Kalau dikaitkan antara film In Time sama kehidupan sekarang sih, sistem kapitalis ini udah sering banget ditentang sama banyak orang. Ya alasannya nggak jauh-jauh karena dianggap sangat merugikan orang-orang dengan ekonomi rendah karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing di pasar. Wah, ternyata ya nih kayak filmnya tuh nggak cuma menghibur doang nih Pis. Mulai dari kayak aktornya ya yang ganteng-ganteng tadi, yang cantik-cantik, terus sama alurnya yang bikin penasaran, visualnya yang bagus. Tapi ternyata kita juga bisa mendapat insight-insight yang bermanfaat nih Pis dari film ini. Setuju banget Mas, gue malu Mas. Film ini juga relate banget sih Mas sama negara-negara di Eropa sana yang kebanyakan dari mereka tuh masih menetapkan sistem ekonomi liberal Mas, atau biasa juga disebut sih sistem ekonomi kapitalis Mas. Yap, betul. Masyarakatnya tuh memiliki kebebasan untuk berusaha atau bersaing tanpa adanya intervensi dari pemerintah, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, Pis. Bener banget Mas, itu bener banget Mas. Gue setuju nih Mas sama analisis kalian semua nih. Tapi nih, nggak kerasa ya, kan nih udah di ujung acara nih kita nih Mas nih. Perasaan tadi baru mulai nih Mas. Cepet banget gitu rasanya Mas. Mungkin karena pembahasannya seru dan narasumbernya asik-asik juga kali ya Mas ya. Iya ya Pis, kok gue berasa kayak cepet banget, kayak kok perasaan tadi baru opening deh, kok tiba-tiba di ujung aja nih. Mungkin karena iseng-iseng podcast kan kayak selalu berusaha ngebahas tentang hal-hal yang seru nih Pis, dan juga berusaha mendatangkan narasumber yang asik-asik. Jadi buat kita semua nih sama teman-teman yang dengerin podcast ini nggak bosen, gue aja bosen nih ngeliat lu mulu Pis. Besok host dah, jangan lu, males gua. Ya Mas, gua itu bagian kameramen aja berarti Mas. Besok. Jangan, gulung kabel. Oh gulung kabel, oke Mas. Kabel tanah tapi. Waduh, gede-gede banget tuh. Gede-gede. Gue juga nggak kuat Mas kalau begitu Mas. Ya, jangan, kamu nggak kuat, biar aku saja.
Kamu juga nggak kuat, aku aja nggak kuat. Nah, and last but not least, I wanna say thank you nih buat Cici, Manda, dan Kila nih yang udah mau sharing-sharing nih di Iseng Podcast episode kali ini. Thank you juga buat Duo Lopis yang udah ngundang kita buat ada di sini. Sama-sama. Pis, Benar sekali. ajar Pis. Hah? Ajar, tutup Pis. Oke, kita tutup aja kali ya. Gue juga berharap nih, semoga kedepannya kalian bertiga bisa datang lagi nih ke Iseng Podcast. Dan sekian dari Iseng Podcast di episode kali ini. Gua Hafiz mewakili Duo Lupis, Lupian, dan Hafiz. Pamit undur diri. Dadah! Dadah semuanya! Dadah semuanya. Nah,